Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker. Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Nah, apa sih sholat berjamaah itu? Iya, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana yang satu menjadi imam dan yang lainnya atau sisanya menjadi makmum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang selamat datang Nabiku, wahai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu siswa setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan siswa mampu mengetahui dan menjelaskan sejarah kelahiran dan pada masa remaja Nabi Muhammad SAW, siswa dapat menceritakan atau menjelaskan masa perjuangan atau bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, serta siswa dapat menjelaskan strategi dakwah yang dilakukan atau digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama yaitu materinya tentang kehadiran Sang Rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau disebut dengan tahun gajah. Nah, agar kalian lebih mudah untuk mengetahui dan lebih mudah untuk mengingatnya, maka simak video berikut. Assalamualaikum. Turang kumpulan nasyid akan menyanyikan lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu terpuja. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil pengembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Nah, materi yang selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, pada tanggal 17 Ramadan atau pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, nah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Nah, turunnya wahyu pertama ini berada di dalam Gua Hiro, yaitu melalui perantara malaikat Jibril. Nah, wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra artinya bacalah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Nah, bukan hanya membaca saja, tetapi sebelum membaca harus didahului dengan basmalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi, apabila kita akan belajar atau memulai sesuatu yang khususnya belajar ya, kita itu harus mendahului dengan bacaan basmalah agar mendapatkan pahala atau bernilai ibadah seperti itu ya. Dan kita sebagai generasi umat muslim, kita itu harus gemar membaca, tidak boleh malas karena sesuai perintah wahyu pertama tersebut, Iqra, bacalah, agar kita memperoleh ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, dengan turunnya wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang rasul. Nah, selang beberapa lama tidak turun wahyu, kemudian turun wahyu yang kedua di Gua Hiro yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Nah, apa isi dari Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7? Isinya memerintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Nah, apa tujuan dari melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi? Tujuannya agar orang terdekat Nabi mempercayai tentang iman atau tentang cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi. Nah, orang yang pertama kali masuk Islam atau dikenal dengan As-Sabiqun Al-Awwalun yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman. Nah, rumah yang dijadikan pertama kali untuk melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu rumah dari Al-Arqam. Nah, setelah turun wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7, maka turun wahyu yang ketiga yaitu Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 95. Nah, apa isi dari Quran surat Al-Hijr ayat 94 sampai dengan 95? Nah, ayat tersebut memerintahkan agar Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Maka Nabi pun melakukan dakwah secara terang-terangan, yaitu yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu mengajak keluarga atau kerabat terdekatnya untuk berkumpul di kaki Bukit Sofa, yaitu mereka semua berkumpul di sana. Kemudian Nabi menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi salah satu di antara keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW yaitu pamannya yang bernama Abu Lahab menentang dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak mau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pamannya yang bernama Abu Lahab ini melakukan banyak hal untuk menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tetap sabar, tidak mudah putus asa, dan tetap gigih melakukan dakwahnya dan sabar menghadapi cercaan dari kaum Quraisy yang menentangnya. Itu saja ya materi untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang belum dipahami, maka bisa tanyakan kepada saya. Nah, jangan lupa belajar karena minggu depan kalian akan ulangan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.